Jadi si lagu Nome Ames ini itu kesenangannya dia. Jadi sosoknya tuh ya cewek, rambutnya panjang, nggak kayak Kunti tapi pokoknya setelannya merah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Bertemu lagi dengan saya Bejos di podcast Dongeng Misteri. Kali ini saya tidak kedatangan narasumber, tapi saya mendatangi salah satu narasumber di rumahnya yang konon mempunyai pengalaman ketika bekerja pada waktu itu di salah satu radio di kota Bandung. Radionya sih cukup terkenal. Beliau mengalami gangguan-gangguan yang memang ternyata konon katanya dulunya sih memang penghuni di salah satu radio tersebut. Bagaimana cerita detailnya? Tanpa berlama-lama lagi, kali ini saya akan memperkenalkan narasumber malam ini. Selamat malam Kang Agung. Selamat malam Abah Jas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Kang Agung selalu disehatkan, dilimpahkan rezekinya. Kang Agung beserta keluarga ya Kang ya. Siap. Oke Kang Agung, kali ini mau menceritakan pengalamannya ketika di mana Kang? Bekerja di salah satu stasiun radio Bandung ya. Oke, di salah satu radio. Tapi sebelumnya selamat datang di kediaman saya yang terima kasih banyak loh Kang sudah diizinkan untuk podcast di sini. Suasananya sih cukup mendukung ya Kang ya untuk melakukan podcast. Desa, masih desa ini ya. Si Alhamdulillah, tapi sejuk nih Kang. Iya, sejuk alhamdulillah ya. Cuma maaf kalau banyak nyamuk gitu. Siap. Waktu itu kejadiannya pada tahun berapa Kang? Sekitar tahun 2018-19an lah. 2018 sampai 2019 ya. Ketika Kang Agung waktu itu bekerja di salah satu stasiun radio ya? Bandung. Oke, saya awal masuk tuh 2018-an waktu itu ya. Awal menjabat tuh masih sebagai OPP. Operator. Oke. Nah, di radio itu kan pasti magang dulu 3 bulan. Jadi magang sekaligus ospek lah gitu ya, bisa dibilang. Jadi dicecer terus nih malam terus, karena kalau disimpan di siang kan takutnya terjadi miss, kan bahaya ya on air gitu. Jadi simpannya di malam terus. Awalnya sih belum dikasih tahu kalau ada ya yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan lah gitu ya. Jadi ditahan dulu mungkin Kang ya. Siap. Ditahan dulu. Mungkin teman-teman udah nggak sabar mendengarkan cerita lengkapnya dari Kang Agung ini ketika bekerja di salah satu radio di kota Bandung. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengarkan cerita lengkap Kang Agung. Sudah ready ya Kang ya? Siap. Oke, silahkan gaskeun Kang. Jadi waktu malam itu tuh saya lagi jaga malam. Kebetulan sekitar jam 1 lah kalau. Jadi si penyiar tuh ya dari terus kan on air terus. Pokoknya terakhir siaran tuh jam 12. Jam 12 malam. Penyiar out. Udah nggak ada siapa-siapa lagi di radio. Tinggal saya doang, operator, sama ya paling security di depan, sama Kobe udah di kamarnya di atas. Ini ketika pertama kali hari pertama atau udah beberapa hari? Udah beberapa hari, karena masih hari-hari pertama, seminggu pertama tuh masih didampingi operator sama ada yang ngedampingi ya buat nge-guide lah gitu ya. Teknikalnya kayak gimana gitu.
Begitu dilepas, alhamdulillahnya belum kejadian nih. Beberapa hari kemudian baru mulai kerasa. Belum dikasih tahu ceritanya, dikasih tahu hal-hal yang itu teh udah lama lah. Begitu saya nyerita baru dikasih tahu. Awalnya tuh begitu penyiar balik jam 12-an. Nah, masukin mulai ngeset lagu buat yang di play lagu Akmit lah kan. Kalau malam-malam lagunya lagu-lagu slow. Boleh dijelaskan dulu Kang terkait masalah job desk Kang tuh seperti apa? Jadi saya tuh nyiapin playlist untuk penyiar. Kalau penyiar nggak ada, kita yang ngeplay lagu gitu. Berapa playlist tuh Kang? Berapa lagu gitu? Pokoknya per 5 lagu iklan, per 5 lagu iklan. Full terus. Sampai jadi, jam? Sampai pagi, ketemu pagi. yang si pagi, jam 6 pagi. Saya dari malam itu dari jam 9, ketemu jam 6, masuk jam malam tuh. Karena ada 3 shift di situ teh operatornya. Jadi pas sekitar jam 1 udah nih ngeset lagu biar bisa ditinggal nih komputernya. Ngeset lagu udah aman, tinggal main HP dulu. Belum berani tidur. Takutnya kan tiap lagu suka ada jeda. Nah, kalau di radio itu nggak boleh. Jadi harus dari lagu ke lagu tuh harus nyambung terus. Nggak boleh ada delay sepersedetik pun nggak boleh. Jadi harus nyambung terus lagu tuh. Pokoknya kalau ada delay pasti ada yang denger. Ada si Akang pokoknya mah standby terus radio. Begitu ada dia langsung siapa yang operator pasti gitu. Kok ada dead air gitu, marahin lah pasti. Nah udah ngeset aman nih, udah dikira nyaman, main HP. Keluar studio nih, main HP. Di yang ada di situ teh pasti ada OB si Paminta namanya. Nama asli ini Kang? Nama asli. Suka bersih-bersih, tapi subuh bersih-bersihnya. Nah waktu itu malam tuh udah mulai gedebak-gedebuk di lantai 2 tuh. Kan studio di lantai 1. Udah mulai gedebak-gedebuk. Wah, Bapak udah mulai beres-beres gitu kan. Takutnya saya yang kesiangan. Boleh dijelaskan dulu Kang, di lantai 2 tuh digunakan untuk apa? Jadi lantai 1 studio. Studio on air, sama studio musik, sama ruang operator. Lantai 2 tuh kantor. Jadi bagian off airnya tuh di lantai 2. Lantai 3 ruang pemancar, ruang OB, sama office. Office. Ada yang tinggal di situ, ada yang tidur. Ada OB. OB Paminta itu ya. Paminta. Ada OB, ada 2. Paminta sama Mang Obang. Security di depan. Lumayan jauh jaraknya. Nah, di lantai 2 tuh udah gedebak-gedebuk si Paminta tuh udah suaranya nyapuin aja gitu biasa, nyapuin. Sapu-sapu dan ya biasa aja dikirain udah bangun. Jam berapa tuh Kang? Sekitar jam 2-an lah. Udah gedebak-gedebuk, wah tumben nih, udah beres-beres. Sempat curiga mungkin ya? Nggak curiga, nungguin turun, mau pesen kopi, nungguin turun, kok nggak turun-turun. Akhirnya sampai subuh jam 5-an, baru keluar Paminta. Pamin dari atas, turun. Pamin rajin-rajin amat tadi subuh udah beres-beres. Aduh kesiangan ini saya. Dah lah ya gitu ya. Oh oke nih. Nah besoknya cerita ke teman operator juga, cerita yang tadi gini. Oh ketawa aja temen tuh. Oh ya udah biasa ceritanya. Oh ya saya juga yang nanggapinnya belum nanggapin serius ya. Nah masih logik aja mungkin ya. Masih tikus atau apalah gitu ya. Tikus lagi sapu-sapu gitu kan. Nah hari berikutnya selang beberapa lama ada jadi di radio itu tuh ada sebuah lagu pantrangan. Lagunya mah bukan lagu tua-tua amat, lagu Jennifer Lopez, judulnya Nome Ames. Nah kebenaran begitu saya udah lumayan lama jadi operator, ada penyiar baru. Nah penyiar baru itu disimpannya dari jam 12 sampai jam 3 subuh buat dia latihan siaran. Magang juga kali ya? Magang, training lah. Training. Ya. Di trainingnya tuh jam 12 malam sampai jam 3 subuh.
Nah, karena jadi kayak apa ya, sama MD-nya, music directornya emang udah ritual buat penyiar baru pasti nyetel lagu itu, dimasukin playlistnya ke situ. Saya belum tahu itu lagu apa ya, di play lah sama dia, sama si penyiar baru teh. Just awalnya mah ya biasa aja, nggak ngeh gitu ya kalau itu tuh lagu-lagu panerangan gitu. Nggak lama kemudian kayak di kan ruangan saya tuh, ruangan operator tuh petak kecil lah, cuma buat komputer doang sama kursi. Kayak ada angin dari belakang tuh, padahal itu kan ruangan tertutup, ada pintunya. AC mungkin kan? AC di ruang studio. Saya juga mikirnya gitu, emang pintu posisi dibuka, AC bocor gitu kan, dari pintu bawah kan bisa tuh ya. Udah biasa main komputer sambil liatin penyiar baru, ngontrol lampu studio band mulai sedikit ada, kalau listrik sepanang gitu ya, Panas atau sepanang jadi oke. redup Iya. gitu. Udah aja lewat hari itu ya, belum yang ekstrim banget. Di hari berikutnya dengan penyiar yang berbeda masuk lagi lagu itu, Playlist itu. Just begitu mulai tiba-tiba mati. Komputer-komputer yang mati. Wah, panik ya, karena nggak boleh ada dead air. Menyalain radio backup, ngoprek, ngabarin ke orang teknisi, ini gimana ini. Begitu dijelasin, pokoknya habis nyetel lagu ini mati. Teknisi udah tahu karena orang udah lama kan, ketawa aja dia, belum dikasih tahu nih kenapanya, senyum aja, oh ya oke, udah beres. Nah, hari berikutnya gongnya nih keluar lagu lagi, Dengan penyiar yang sama atau beda lagi keluar. Jadi si lagu Nome Ames ini itu kesenangannya dia. Jadi sosoknya tuh ya cewek, rambutnya panjang, nggak kayak Kunti tapi pokoknya setelahnya merah aja. None Belanda bukan, Kunti bukan. Nah kalau Kunti pasti emang mukanya mah nggak kelihatan, cuma rambutnya nggak panjang banget gitu. Disebut None Belanda juga nggak mirip. Keluar, turun dari tangga, itu posisi saya di dalam studio. Si penyiar backupnya, si penyiar yang trainingnya lagi di luar, lagi sebat dulu. Keluar, dikirain temen penyiar datang, turun. Emang curiganya teh turun tangganya nggak kayak orang normal gitu, turunnya det gitu, kayak sliding gitu. Oke. Gitu turunannya. Oh, dikirain teman penyiar. Dan nggak ada suara itu, Kang? Nggak ada. Kan kita di dalam studio nggak kedengeran. Turun, duduk di sofa bareng sama penyiar. Duduk. Ternyata penyiar mah nggak lihat. Karena emang nggak dengar lagunya kan. Lagunya emang keplay di dalam studio doang sama ruang operator sama buat monitoring kan. Dikirain biasa aja udah. Hilang aja, nggak ngelewas lagi lah gitu, apa bahasa Indonesianya, pergi lah gitu. Pergi gitu aja ya, pergi aja gitu, lagunya udah beres. Nah next day-nya keluar lagi lagu itu. tiap hari itu diputer, Kang, pada saat ada, pokoknya tiap penyiar baru masuk terus. Oke, playlist itu ya. Nah si drum nyala, nah itu udah drum ada yang nepuk keluar jadi studio siaran, studio band, terus ruang tamu keluar aja kelihatan. Dari luar ada, pokoknya drum dulu nyala, drum, si baju merah lagi keluar, nembus. Ya udah itu mah keluar aja, duduk di ruang operator, udah aja. Itu yang menyaksikan Akang sendiri? Sendiri. Oke.
penyiar punya cerita sendiri. Oh, oke. Beda lagi. Beda lagi ya. Nggak. Jadi kalau kita yang nyetel, kita yang didatengin gitu, Kang. Oh. Jadi penyiar yang nyetel, dia punya cerita sendiri. Oke. Begitu udah aja. Pokoknya itu dia pucat aja udah. Udah nungguin ada Ustadz Am Amiruddin lah. Pokoknya tiap subuh di radio teh. Kajian ya, Kang? Heeh. Ada kajian tiap jam 5 subuh, on air, Ustadznya nyetel udah rada tenang. Besoknya baru nyerita, beberin semua nih. Gini. Oh, ketawa semua orang radio. Ya, udah lama pada ketawa. Diceritain lah. Jadi lagu ini tuh lagu pantrangan si Nome Ames ini tuh nggak boleh diputar. Bukannya nggak boleh, cuma kalau diputar pasti ada keluar. Semua pun pernah mengalaminya dan punya ceritanya masing-masing. Nah, nggak beres di situ. Jadi harusnya mah di musola tuh tempat aman ya. Ya, karena dipakai tempat ibadah. Ya. Jadi ini sih yang ngalamin teman-teman dekat gitu, sama operator juga. Emang habis ada acara di luar, beresnya malam, buat balik ke rumah tuh kan ya lumayan PR lah. Soalnya besoknya harus balik lagi kan, ya mending nginep aja, tidur di musola. Emang kebenaran habis ibadah juga tidur. Kalau bahasa Indonesia apa, erup-erup, Ketindihan gitu. Nah, kayak ketindihan gitu. Ketindihan dia. Saya tidur sebelahnya padahal. Ya dikirain usik-usik ya biasa aja kalau tidur kan ya usik-usik gitu ada ya. Pergerakan tidur lah ya. Ya biasa aja cuek saya. Akhirnya mungkin udah lepas, ngebangunin. Lu mah nggak bangunin gua tadi repot. Repot gimana? Ceritain lah, akhirnya keluar dulu musola. Ayo keluar. Turun. Karena musola di lantai 3. Turun ke bawah. Gini. Tadi ketindihan. Kayak gimana? Pokoknya kukunya panjang, lidahnya keluar kayak leak gitu, tapi bukan gitu. Ketindihan dia. Ya udahlah, baru cerita. Udahlah, oke skip lah gitu. Oh ya udah. Enggak tidur di musola lagi lah. Kapok ya. Mungkin karena ini tempat ibadah dan pakai tidur, mending ngaji lah mungkin gitu. Ngambil positif thinking aja. Nah, udah terus lebaran ketemu, emang bukan sosok yang menyeramkan, tapi sosok yang suka bikin overthinking gitu, atau kayak gimana. Soalnya menyerupai gitu sosoknya. Jadi lebaran kebenaran beres sholat id langsung jaga waktu itu teh, datang ketemu si Paminta. Saya taunya Paminta mudik ke Indramayu kalau nggak salah waktu itu, karena rumahnya di Indramayu. Paminta pagi-pagi kan beres sholat id langsung berangkat. Saya subuh teh ya pagi lah, masih pagi lah udah berangkat. Minta izin apa izin gitu, salaman biasa aja ya, emang biasa. Terus saya juga nggak ngeh tangannya dingin atau gimana, nggak ngeh ke situ. Udah aja lewat Pemintanya, ya kerja aja biasa, operator musik segala macam. Besoknya Paminta datang, minta izin mau izin. Paminta baru datang. Iya, kemarin nggak kebagian bus. Bingung kan? Yang kemarin siapa gitu ya? Salaman soalnya. Iya, salaman. Yang kemarin siapa? Udah salaman, ya emang nggak banyak ngobrol juga ya. Terus Paminta baru datang, kaget aja gitu. Jadi gimana gitu kan? Ternyata emang banyak yang sering gitu di kantor tuh. Tapi Akang sempat bercerita ke Paminta itu? Nggak diceritain. Kenapa nggak diceritain, Kang? Soalnya Paminta tidur di situ. Takutnya malah jadi mengganggu pekerjaan dia gitu. Kan. Jadi saya simpan dalam hati, palingnya ke teman-teman dekat aja. Kemarin salaman sama Paminta, tapi Paminta baru datang. Oh, ya udah gitu kan. Nah emang
Wah, seolah-olah udah terbiasa. Iya. Yang lama. Hal-hal udah jadi hal lumrah gitu kayaknya. Ya saya kan sebagai pendatang baru di situ ya sedikit kaget ya gitu kan. Sering kayak gitu tuh. Kayak kalau kayak misalnya suara-suara gitu kok terus yang menyerupai gitu sering. Suaranya suara apa Kang biasanya? Suara orang aktivitas aja. Di lantai 2 tuh. Padahal pas waktu itu kondisinya udah Malam, udah sepi gitu. Pasti malam. udah pada pulang ya? Dan memang kejadiannya seringnya malam ya? Malam, pokoknya sekitaran jam 2 ke jam 3 aja. Pasti ada mungkin dibilang apa? Kalau sempat ada yang ngomongin, jadi kekuatan kayak gitu tuh kalau energi kita yang keluar terbentuk kan gitu. Oke. Kayak dari katanya energi takut kita itu keluar membentuk sebuah ops. Nah, dari ops itu kalau kitanya semakin tersugesti terbentuk katanya gitu kan. Nah, mungkin karena emang feel-nya dingin gitu kan, karena di radio itu kan banyak komputer jadi harus hawanya kan harus dingin kan. Mungkin hawanya dingin jadi yang akhirnya berhalusinasinya tinggi gitu kan. Apalagi sendiri gitu kan. Sempat nah ada suara-suara kayak gitu terus kadang suka diberaniin sendiri lari ke atas, nggak ada siapa-siapa. Paminta di lantai 3 udah istirahat. Ntar keluar tuh Paminta tuh jam 4-an. Pokoknya adaan awal udah mulai keluar Paminta pesan kopi. Udah tenang ada Paminta mah. Tapi kalau Pamintanya bener Paminta ya kadang kan ya Pamintanya beda. Dengan ekspresi yang mungkin lempeng aja ya kan. Kadang lempeng, kadang senyum. Tapi emang Yang gitu. sosok menyerupai itu seperti itu. Maksudnya kadang senyum. Senyum aja gitu biasa. Emang mirip banget gitu. Pakaiannya juga. Pakaian jalan ya kalau misalnya dari jalannya juga ya mungkin napak ya. Cuma kan nggak ngeh ke situ karena ya udah keliat muka juga udah Paminta gitu kan. Jadi nggak ngeh ini nempel ke kakinya nih gitu kan ya. Dari jalannya gitu kan kayak jalannya salaman senyum kadang ya sehayanya cuma senyum doang gitu kan ya oke lah gitu. Nah jadi kadang suka disusulin ke atas tuh kosong aja lantai 2 turun lagi udah tungguin lagi diberani-beraniin. Kadang suka ada jadi kan suka banyak gambar-gambar lukisan gitu. Di kantor suka ada kayak hiasan-hiasan dinding kayak lukisan segala macam. Graffiti kayak gitu. Nah, ada satu graffiti yang emang karena udah cerita si semenjak Tommy Ames itu dikasih tahu sama temen ada satu gambar kayak orang gambarnya kayak Michael Jackson gitu lah pakai topi ya ala Michael Jackson gitu tapi siluet hitam gitu. Nah temen ngasih tahu ini si gambar ini tuh suka kalau nggak gerak apalah gitu ada aja pasti ada gebrakannya aja gitu. Kejadian sempet sama saya sendiri. Jadi posisi lagi duduk di sofa biasa. Malam hari juga itu Kang? Enggak malam-malam banget sih. Cuma kebenaran emang lagi nggak ada penyiar. Jadi kalau si penyiar nggak bisa datang biasanya ngasih taping, ngasih rekaman buat di play. Udah kan tuh udah aman bisa ditinggal nih ruang siaran karena udah si penyiar udah ngomong sendiri lah gitu ibarat. Tinggal emang lagi nggak ngelamun juga, cuma suka kayak keluar gitu sih gambarnya. Jadi kadang suka kayak ada yang masuk, kalau nggak keluar gitu. Nah kalau dibilang tikus nggak ada tikus. Jadi kayak gimana ya? Kayak ada yang ngeliatin ya, kayak ada yang merhatiin gitu. Mungkin karena gambarnya juga gitu ya, kalau ngambil positifnya
emang gambarnya realis banget lah gitunya. Tapi pada nggak realis banget gitu. Jadi kayak siluet gitu kan, tapi suka bikin merinding aja kalau ngeliat gambar itu. Seolah ada yang keluar dari lukisan itu. Kayak ada yang merhatiin aja gitu dari gambar itu tuh. Padahal kalau siluet kan dari sorot matanya juga nggak kelihatan ya. Nggak kan, ada, sebenarnya nggak ya. ada, nggak dari bentuk wajahnya juga nggak abstrak lah gitu, nggak Hitam kelihatan. gitu ya. Nah itu kejadian di radio. Ada lagi kejadian di luar radio. Oke. Waktu itu lagi nongkrong sama anak-anak di kompleknya tempat nongkrong. Nah kalau saya di desa kan. Jadi lagi nongkrong biasa nih. Ya biasa aja kalau dulu zaman SMA lah kalau. Iya kalau nggak salah SMA dulu ya. Kalau lagi nongkrong kan sambil ngerokok gitu ya, mainin tanah gitu kan, jongkok di lapang voli waktu itu. Bikin gunung-gunungan dari pasir biasa gitu, pakai sedotan gitu dibikin gunung-gunung. Dah ditinggal Iseng lah ya. Iseng sambil ngobrol. Dilewat nih, di skip, udah beres ngobrol. Balik lagi gunungnya jadi 3. Tiba-tiba ada 3 si gunungnya tuh. Diem aja. Ngobrol ke temen yang sebelah. Tadi bikin gunung 1, sekarang ada 3. Ngeliat ke belakang temen. Oh iya. Nggak lama kemudian mangga jatuh. Jatuhnya tuh bukan jatuh kayak kalau dilempar kan turunnya gitu. Ini posisinya miring. Ada yang nyambit gitu Iya. Kalau misalnya kelelawar kan ngebawa ya jatuhnya gitu ya. Iya. Jatuh ke bawah. Jatuh dari atas ke bawah aja. Emang posisinya lumayan jauh si pohon mangga teh. Jadi jatuhnya gitu ya, meluncur gitu. Jadi udah aja. Itu mengenai ke salah satu temen Akang atau ke Tengah-tengah. tengah aja? Ke tengah kerumunan aja. Des. Non iya gitu kan. Wah, ayo bubar nih. Ternyata di situ tuh emang ada rumah kosong. Jadi rumahnya tuh kalau dari segi feng shui-nya tuh rumah tusuk sate. Di antara pertigaan, rumah itu tuh yang di pas pertigaan itu teh kosong. Nah, si rumah itu tuh udah lama banget kosong. Suatu hari hujan nih, hujan rumahnya udah hancur. Udah, tapi barang-barang emang masih ada. Hancur pokoknya mah. Posisi hujannya nggak gerimis, nggak deras. Hujan aja. Tiba-tiba di dalamnya ada sofa kebakar. Padahal Kosong rumah, nggak ada petir. Listrik mah udah pasti nggak ada lah, jelas nggak ada listrik mah. Tiba-tiba nyala. Rame warga tuh. Kebakaran rumah kosong kebakaran. Nah si pohon mangga juga, si mangga yang lagi nongkrong juga jatuhnya dari situ. dari rumah kosong itu. Rumah kosong itu. Rumah yang memang sudah terbakar itu ya kan berarti ya? Atau belum? Belum, waktu kejadian ngelempar nih, belum kebakar. Nah kebakaran pas hujan. Akhirnya rame warga, ditinggal, dimatiin aja api si sofanya, udah lewat. Nah nggak lama kemudian ternyata si komplek itu tuh banyak, sempet ada yang naikin cerita ke radio juga, komplek itu teh. Perihal yang order taksi. Jadi taksi online gitu atau? Dulu masih zaman taksi. Oke, ya, taksi, yang warna biru itu ya. Taksi biasa dulu ya, belum ada online. Jadi ada rumah kosong, beda dengan yang kebakaran ini. Ada rumah kosong, ada taksi datang ke situ. Nah, bukan datang yang lewat ke tongkrongan, nanyain alamat ke situ. Ya kasih tahu lah sama anak-anak ya. Anterin, balik lagi kan taksi teh.
Ditanya si supirnya, nganterin siapa Pak? Tadi nganterin ibu-ibu. Pas tanya kan nggak ada siapa-siapa di belakangnya, nggak lihat anak-anak. Udah aja lah, skip ya gitu. Itu sempat dinaikin juga, ada dinaikin di Salah satu radio juga ya. Sempat dengar soal ceritanya. Nah, yang kejadian selanjutnya, tukang beca ada yang telepon Order ke tukang beca. order telepon, datang tukang beca ke situ. Pas datang ke situ, ya rumah kosong, Ternyata nggak ada siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa. Tapi manggil katanya, nelpon ke saya, minta antar, minta jemput ke sini, gitu. Itu pasti, ya kalau dibilang percaya nggak percaya yang gitu sih ya. Kalau udah nyaksiin mah beda. Saya sendiri pun sebenarnya bisa dibilang orang yang nggak percaya, dan soalnya saya di rumah juga sendiri sempat dulu sebelum nikah sendiri. Kejadiannya tuh nggak lama setelah almarhum bapak saya meninggal. Kejadian itu kebenaran ibu, kakak-kakak kan udah punya rumah masing-masing. Saya tinggal sama ibu lagi pergi keluar kota sendiri di rumah. Ya biasa aja gitu, pokoknya udah lewat 7 hari juga udah lewat sih dari bapak meninggal. Emang si bapak tuh kalau TV nggak ditonton, matiin. Setiap mau kalau marah tuh pasti gitu. Kalau TV nggak ditonton, matiin. Logikanya sih listrik ya Kang ya. Sayang TV gitu kan, sayang listrik lah gitu. Oke, udah. Nah, saya tuh malam-malam lagi emang nggak ditonton TV, dinyalain aja karena di rumah sendiri ya, biar nggak ngerasa kesepian. Dinyalain TV, udah aja ditinggalin main HP. Mati TV. Mati sendiri. Kalau dulu kan TV tabung, kalau main sewa rental PS, kan bisa di set jamnya. Mungkin kepencet. Logikanya Timernya ya. Timernya kepencet. Udah aja, saya cuek. Didiemin, tapi perasaan makin gak enak. Akhirnya udah bersih-bersih dulu, tidur. Ke kamar mandi, bersih-bersih, cuci kaki, cuci muka, gosok gigi segala macam. Air di ember juga dikeluarin. Dah kosong lah, si posisi ember kosong nih ya. Balik ke kamar, tiba-tiba suara ember. Baru nggak lama, ember kan lumayan gede. Nggak lama masuk kamar, ember air penuh dari ember. Kayak luber gitu. Luber gitu dari kerannya. Dan kalau misalnya keran lupa matiin, kan ada jeda untuk si ember penuh lagi. Betul. Ini ditinggal sebentar udah luber lagi. Wah, udah ini mah nggak bener, langsung tutup pintu, tidur lah. Pada saat itu sisa air di ember dibuang ya? Udah dikeluarin kan, udah dipakai, habis lah pokoknya di ember tuh. Keran matiin, udah disimpan lagi lah, balikin lagi, beresin lagi. Ditinggal bentar langsung luber. Wah, udah ini udah nyuruh tidur gitu kan. Tidur. Nah, hari berikutnya lagi di depan TV siang-siang sebelum berangkat kuliah gitu kan, lagi nyiapin apa gitu ya, pokoknya sambil main HP. Si lemari TV yang di bawah, kan TV bawahnya ada lemari, pintunya ngebuka. Ngebuka. Ya udah berangkat langsung ngampus. Dan itu juga lagi kosong rumah. Kosong, nggak besoknya itu langsung besoknya paginya udah berangkat, nggak pulang ke rumah seminggu. Mother udah balik ke rumah, baru balik. Kenapa rumah berantakan? Nggak pulang. Diam di kampus. Tapi diceritain kejadiannya sama. Diceritain udah. Kayak kata mama ya, si bapak masih kangen gitu. Si bapak masih kangen. Ya udah oke lah kalau begitu. Ada lagi kan kejadian lainnya mungkin? Kejadian yang masih kecil sih ini dulu, tapi udah sedikit lupa. Dulu rumah tuh nggak di sini,
kebenaran bapak kan di Lanut TNI. Nah di Lanut sini tahulah, kalau orang yang daerah-daerah sini pasti tahulah Lanut. Dulu sempat ada di dalam kan ada gedung bioskop, tapi udah nggak kepake di Lanut tuh. Jadi kayak aula pertunjukan gitu, disebutnya gedung bioskop. Sempat ada dunia lain, program dunia lain, sempat ke situ. Uka-uka bukan? Yang ini jika menyerah lambatkan ke kamera. Ya, Nah, ya uka-uka. Uka-uka gitu. Uji nyali. Si Hari Panco itu. Sempat syuting situ. Nah, emang bener. Jadi di Lanut itu ada satu pohon beringin. Lumayan gede pohon beringinnya. Itu dari zaman saya, mungkin saya sebelum lahir juga udah ada itu pohon. Dan emang katanya nggak bisa dipindahin, diroboh, ditebang pun nggak bisa. Mau pakai alat berat, pokoknya segala macam, sampai ustadz pun datang ke situ nggak bisa. Sempet diritualin juga berarti. Sempet diritualin juga karena emang mau dibikin jembatan. Jembatan Penyeberangan, karena di situ dekat Sungai Citarum, ada sungai lumayan gede yang tembusnya ke Sungai Citarum. Akhirnya bikin jembatannya di sebelahnya. Itu jembatan sampai 3 kali roboh. Udah jadi seminggu roboh, jadi seminggu roboh, jadi seminggu roboh. roboh dengan sendirinya atau Roboh sendirinya. Sungainya lagi Arusnya mah biasa, standar, normal gitu. Cuma karena jaraknya tinggi dibikin jembatan. Roboh 3 kali, terus nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya yang terakhir berdiri sampai sekarang. Itu di posisi yang sama. Posisi yang sama, nggak dirubah. Karena mungkinnya karena udah pondasinya kan udah nanggung di situ, ya? Dilanjut di situ. Nah, terus jadi katanya si penunggu Lanut Sulaiman itu kayak sosoknya tuh kayak penyihir yang di Harry Potter, yang putih, rambutnya panjang putih, jenggot putih gitu. Nah itu penunggunya. Saya belum sempat ketemu, nggak mau sihnya, bukan belum sempat. Jangan ketemu. Jadi mitosnya seperti itu. Mitosnya seperti itu. Nah, setiap pasti kalau ada kayak pedagang kaki lima, tukang bakso, tukang sate, kan kalau yang udah biasa mah biasa aja lewat gitu ya, ngeliling komplek. Kalau ada pedagang baru pasti, kalau di ininya apa, bahasa Sunda mah dipoeken, jadi dibikin muter aja situ, muter aja. Jadi pas sempat ketemu tukang bakso sama orang tua saya ditepak, karena udah 10 kali balikan ke rumah. Ditanya baru aja, Bu saya mau keluar dari sini di mana? Jalannya lewat mana? Mas dari mana? Ya saya baru masuk, saya nggak nemu jalan keluar. Gitu. Jadi sering pasti. Itu tuh di sepanjang jalannya itu atau di jembatannya itu lumayan jauh. Pokoknya sekomplek itu udah lumayan. Energi negatifnya tinggi ya pokoknya. Pasti ada ya, pasti cerita-cerita pasti ada di situ. Ditepak, dilagu, Mas mau kemana? Bu saya mau keluar, dari tadi saya nggak keluar, nggak nemu jalan. Mas udah 10 balikan ke sini. Masa sih Bu? Tadi sempat ada yang beli juga. Gitu katanya. Nah kalau yang di jembatan tuh yang nungguinnya nih bentuknya tuh kayak kodok, sebut kodok bukan, pokoknya serumpama kayak amfibi gitulah. Apa sih kalau yang di Jepang tuh salamander. Nah kayak gitulah bentuknya sosoknya. Tukang sate sempat cerita ke saya, dikira kresek ke bawah angin gitu di jembatan tuh. Gelitik kresek. Begitu diem dia lewat, pas dilihat ternyata kepala buntung. Lari aja dia ya, karena yang tukang dagang gitu kan mentalnya suka
kuat ya, Ya. karena duit gitu kan, sambil melangkah tuh duit. Mindsetnya udah Eh. duit. Dia lari ya dicepetin, ngedorong rodanya, gerobaknya didorong cepetin. Nah si itu pasti tiap-tiap sosoknya tuh di sesudah jembatannya tuh, yang kayak kodok gitu yang nungguinnya gitu. Bukannya di Lanut tuh yang nunggunya tuh si yang kayak penyihir itu, kakek-kakek terus none-none Belanda. Yang kodok itu kepala buntung mau banyak katanya. Itu sama si pohon beringin. Nah itu pusat jantung kayaknya gerbang kerajaannya di situ kayaknya, soalnya Sampai sekarang masih berdiri. masih ada. Kalau pakai Google Foto ada, bisa lihat. Google Street View bisa kelihatan itu pohon beringinnya. Udah kering sih pohonnya mah. Sebenarnya mah ya. Wah, udah kering enggak? Cuman masih berdiri. Masih gagah aja gitu. Gagah berani ya. Dididik di Militer. wilayah militer kayaknya. Militer kayak mungkin karena itu juga sering lihat apa tamtama itu kan, calon TNI dilatih. Jadi akhirnya dia kuat Berdiri. kokoh gitu. Begitu. Udah ada pengalaman lagi kan? Mungkin saya sih penasaran di radio ya Kang ya. Mungkin Kang Agung juga pasti mendengar lah pengalaman-pengalaman ya orang lain yang memang bekerja di situ. Pengalamannya seperti apa gitu, atau misalnya ada salah satu penyiar yang memang ternyata penyiar baru tuh kan memang di ospeknya adalah memasukkan playlistnya lagunya Si Nome Ames itu. itu. Nah, apa yang dialami oleh penyiar itu kan? Pernah cerita ke Ada Akang sih waktu itu penyiar cewek, tapi diganggunya bukan sama yang baju merah, anak kecil yang ganggunya. Nah katanya ngikut sampai rumah si anak kecil itu teh, karena kebenaran dia tuh sempat keguguran ternyata. setelah diikutin. Enggak, sebelumnya udah lama. Emang nyerita emang sempat keguguran, cuma belum tahu jenis kelamin waktu itu katanya gitu. Masih muda. Nah ini diikutin sama anak kecil laki-laki. Pokoknya tiap yang akhirnya sampai dia jadiin ya udah biasain aja gitu. Emang sampai sekarangnya ngikutin katanya. Sampai akhirnya jadi semenjak ngeplay lagu itu, awalnya dikirain keluar, jadi ada kaca segini lah ya, kita duduk nih di ruang siaran, ada kaca segini, keluar nih si anak itu tuh ngintip dikirain anak yang punya radio gitu. Anak owner emang punya anak laki-laki gitu. Dan masih kecil juga. Sama masih kecil juga. Halo adek gitu, didadahi. Disapa karena nggak tahu kan. Nah dia ngeh diikutin tuh pas di rumah. Karena kok udah sampai rumah masih ada aja ini anak kecil gitu kan. Kok masih ngikutin gitu. Akhirnya ngobrol. Ya udah jadiin ngobrol, mungkin berusaha positif thinkingnya anak dia yang keguguran dulu gitu. Positif thinkingnya, oh ya udah ini mah jadiin anak gue gitu katanya. Dia dijadiin anak angkat gitu. Tapi kok anak angkatnya anak beda setan ya kan? Serem juga ya. Tapi emang nggak menyeramkan, emang sedikit pucat katanya. Cuma nggak ya kalau bagi kita sebagai normal. Terus ganggunya pun cuma tiba-tiba muncul, menampakkan diri doang gitu. Nggak kayak kalau kayak di film-film hantu luar kan, lempar barang mas segala macem gitu kan. Sempat sampai ada yang melukai mungkin. Iya kan, kalau di cerita-cerita gitu ya. Dan kalau misalnya di Indo pun yang meninggal juga kalau bahasa Sundanya kan pamolah sorangan gitu. Ya, itu akibat ulahnya sendiri, akhirnya ketemu setan meninggal katanya kan gitu. Habis apa? Menyalahkan gitu ya. Ketemu setan sampai meninggal gitu kan, padahal kan dia ketemu setan lari
kesandung ceker gitu Panik kan. yang berlebihan Panik gitu yang ya. berlebihan. Makanya ya kalau ketemu setan ya kalau dibilang baca doa kayaknya lebih jago katanya gitu kan. Dia katanya sempet kan setelah kerja di radio tuh saya kerja di tol swasta di Bandung. Sempet ngobrol, nggak nemuin hal mistis sih, nggak. Cuma sempet ngobrol sama orang yang suka mengurus hal-hal seperti itu. Security waktu itu, si Pak siapa gitu namanya lupa. Jadi kalau ketemu yang begitu itu, kalau misalnya kitanya baca doa nih, kadang suka ada yang ngetawain katanya. Karena dia lebih jago. Saya hidup, kata dia tuh, saya hidup di jin tuh pakai bahasa Arab, cina gitu katanya. Terus ada yang bilang kalau mau ngadunya ngadu ilmu yang kita punya, cina gitu. Misalnya kita punya ilmu matematika, aduin aja katanya gitu. 1 tambah 1 gitu. 1 tambah 1 2 gitu kan. Kayak kuis gitu jadinya katanya. Kuis ya, benar. Kalau nggak bisa jawab, pergi Anda gitu ya. Tantangannya gitu ya. Bisa jawab, bisa pergi. Kalau saya kalah, saya yang pergi. Gitu cerita mistis. Terus ada lagi kan? Dari Pamita sendiri mungkin pernah bercerita ke Akang? Pamita emang orang pendiam, nggak banyak bicara. Makanya kalau ketemu tuh ya nggak ngeh itu Paminta atau bukan gitu. Cuma kalau saya tahu pasti kalau Paminta asli diminta bikin kopi, datang kopinya. Kalau Paminta bohong nggak datang kopinya. Pernah tuh? Belum, alhamdulillahnya belum pernah. Soalnya suka ya udah selewat gitu. Oke. Yang di radio tuh. Ya kalau kayak bayang-bayangan gitu sih kayaknya udah sering ya kan. Bayang-bayangan di sudut mata gitu ya, sering Biasanya di ekor mata, di pelipis mata biasanya. Kan katanya menurut hadis pun gitu. Kalau misalnya kita di sudut mata nih ngelihat ada bayangan, itu emang benar adanya. Menurut hadis gitu kan. Saya akhirnya karena kejadian itu ya sering browsing tentang hal-hal gaib lah. Karena penasaran juga ya. Ini tuh jadi apakah hanya perasaan gitu kan, atau apa hanya sugesti yang berlebih gitu kan. Ternyata emang ya dunia jin dan dunia kita tuh bersebelahan. Iya, betul. Ya, Al-Quran pun sudah menyatakan ya dengan firman Allah, karena memang Allah tuh menciptakan jin dan manusia. Iya. Cuman perbedaannya adalah ya sama aja sih, maksudnya jin juga ada yang kafir, begitupun manusia. Manusia pun ada yang taat beribadah, ada yang dekat, begitu pun belok gitunya. Ya, betul gitu. Mungkin sudah. Nah sempat waktu di Lanut, kebenaran bapak saya lagi jadi imam sholat maghrib kalau nggak salah berjamaah. Tapi cuma saya berdua karena saya masih TK kalau nggak salah. Emang lagi belajar ya biasalah ikut bapak gitu kan. Di ini juga masih bersebelahan, nggak di belakang imam gitu karena masih kecil gitu kan. Tiba-tiba lagi sholat mati lampu. Begitu bapak ngucap beres Al-Fatihah, amin, banyak yang menjawabnya serentak gitu. Melihat ke belakang, ada siapa-siapa, gelap kan, mati lampu, tiba-tiba mati lampu aja kondisinya. Jadi ternyata kan sampai ada filmnya waktu itu kalau nggak salah, Makmum ya, emang sempat kejadian, emang ada kayak gitu. Itu nggak tahu bapak ngedengar, nggak tahu nggak sempat dikonfirmasi ya Kang. Saya juga nggak, karena mungkin masih kecil ya, nggak, jadi bukan belum paham, belum ngerti lah kayak gitu-gitu. Mungkin karena menggema, karena mati lampu suara jadi menggema gitu kan. Terus kan emang kalau masih kecil bilang amin itu kan suka power gitu, amin kan suka gitu kan. Betul. Mungkin, tapi kok kayak rame gitu, lihat ke belakang ada siapa-siapa ya biasa aja gitu, anak kecil gini main gitu kan, masih kecil gitu. Nggak, tapi emang
kepikiran sampai sekarang juga itu tuh gimana gitu kan gitu. Dan masih nempel di memori. Masih nempel, masih ada. Kayak sempet belakang rumah tuh dulu tuh ada pohon mangga gede. Itu bapak-bapak lagi itu mah nggak tahu mimpi nggak tahu bener. Soalnya emang si leputnya tuh ya putih gitu, tapi nyala gitu. Apanya yang nyalakan? Jadi dianya tuh kayak disorot lampu aja gitu. Kayak di film Mumun. Iya, iya. Nyala kan gitu dari bawah. Kayak gitu. Nggak tahu mimpi, nggak tahu bener gitu. Saya juga nggak berani cerita ke orang tua. Dan emang lagi rame, ada ustadz, pokoknya ceritanya teh di belakang pohon mangga dia tuh berdiri, pokoknya sambil diriung ustadz sama warga-warga rame. Pada saat itu tuh. Oh, ya saya di dalam rumah lihat dari jendela, ada aja gitu. Cuman kondisinya nggak tahu real atau mimpi. masih kecil, masih kecil. Oh, nggak salah gitu. Masih ngempeng, masih ngempeng, Masih nyusu ya kan. masih ngempeng. Oke. Oke, cukup sekian aja mungkin Kang ya. Ceritanya terima kasih banyak sekali lagi buat Kang Agung mau bercerita di podcastnya Dongeng Misteri, dan terima kasih juga sudah menyediakan tempat yang menurut saya sih cukup mendukung podcastnya Dongeng Misteri. Mungkin studionya pindah ke sini aja kali ya teman-teman ya. Boleh nanti minta pendapatnya ya. Barangkali ada orang sekitar sini mau cerita di sini. Boleh, silakan. Nanti mungkin dibantu sama Kang Agung ya. Iya. Untuk menjembatani ketika memang nanti ada tetangga-tetangga di sini. Ada narasumber lain. Boleh nanti di sini ya. Sekalian kita ramaikan warkopnya kan ya. Iya, ini. Sebelah warkopnya. Jadi maaf kalau ada suara-suara bocor gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kang Agung sudah mau bercerita di podcastnya Dongeng Misteri. Semoga Kang Agung dan keluarga sehat-sehat semua. Amin. Warkopnya makin maju. Amin. Usahanya makin lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Oke, buat teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan atau mendengarkan cerita pengalaman dari Kang Agung. Semoga kalian suka, dan minta doanya buat seluruh penonton yang ada di rumah, biar channel ini terus tetap berkembang dan mendapatkan narasumber-narasumber lainnya. Dan komen pendapatnya, kalau misalnya setuju Dongeng Misteri pindah studio ke tempatnya Kang Agung, di komen aja ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.